al-khawfu minal jalli. Orang yang takut dengan kebesaran Allah, takutnya dengan kekuasaan Allah. Kenapa datang musibah? Di antaranya karena banyak di antara kita keluarga, di antara diri kita mengacuhkan undangan Allah ke masjid dan ke musala. Kita tahu, tetapi kita tahu orang berilmu, tetapi ilmu tidak diamalkan. Anatud dinu thalasu, 3 macam yang menghancurkan agama ini. Yang pertama, pakitu fajir, orang alim yang durhaka kepada Allah. Makanya Allah titipkan bumi, Allah titipkan anak-anak kita, Allah titipkan segalanya dalam surat Al-Anfal ayat 27-28. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun azim. Hai orang-orang yang beriman, jangan sia-siakan amanah Allah dan Rasul-Nya, dan jangan sia-siakan amanah diberikan padamu. Wa'lamu, dan ketahuilah, amwalakum, hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu bisa menjadi fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan bisa pula menjadi pahala yang besar bagimu. Yang titik tolaknya murkanya Allah kepada kita. Kita lihat Bapak, awak yang tahu. Kadang-kadang ini untuk kita semua, termasuk bagi kita untuk reformasi dah Bapak. Ala azan orang, awak sibuk sepi, menggaya, sibuk TikTok, tangan ke atas, goyang-goyang. Sementara anak kita main game, begini dan begitu. Allah yang undang. Bumi mutah. Apa kata Allah? Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi mengoncangkan isinya karena berat menanggung beban dosa manusia. Mutah si bumi kok. Tabalaka ya ahli dunia, celakalah engkau wahai ahli dunia. Batuk-batuk Gunung Merapi. Biasanya Gunung Merapi sanang indah wak caliak. Awak caliak pemandangan tapi lawi indah. Begitu. Namun keindahan itu bisa menjadi rusak karena akhrajatil ardu asqala. Indah tahan lo ambo mencari perbuatan manusia kolai. Anak keluarga indah tahu juga kamu Tuhan yang mengundang. Ini Imam Ali karamallahu berkata bahwa orang-orang yang tidak terpanggil hatinya kepada Allah, tidak terpanggil dengan kekuasaan Allah, berarti orang-orang itu tidak ada malu kepada Allah. Di ujung ayat dari surat Al-Baqarah tersebut, apabila kamu ditimpa musibah,
walaupun banyak pun harta kita, walaupun bergelimang harta, punya mobil, punya apapun yang kita miliki, anak profesor, doktor, insinyur, kompor, bocor, segalanya pangkat milik awak. Tetapi kalau tidak bisa menitipkan anak, memanfaatkan anak kita, hendaknya basuh, hendaknya santu awak lain ketika dimandikan, hendak didoakan awak, doa ada soleh nggak dapat. Mana artinya sia-sia anak-anak yang kita besarkan dengan harta kita. Tetapi walaupun kita anak kita dihidupkan dengan sederhana, kita bersyukur kepada Allah. Maka ketika itu anak meresik diri awak memandian, sana mati wasaju diri awak, oh sana mandian aku dari senangnya di sini bukannya di sana. Maka dia tidak Tetapi andaikan anak kita tidak berhasil kita didik, kita sibuk dengan mengajar dan mengajar, tapi anak wa broken home, tidak ada waktu memperhatikan mata buduna membadi. Apa yang kamu sembah nak sesudah aku mati? Kau dapat engkau yang memandikan mengkapan yang mapana. Jadi ketika itu kalau kita berhasil mendidik anak, memanfaatkan titipan Allah itu, inyo memandikan mengapa nawak. Tetapi kalau tidak, roh itu berkata, malah orang ambo ko nambo gadangan lah sekolah tinggi-tinggi lah profesor, doktor, insinyur, kompor, bocor. Allah tinggi ilmunya, tapi ndak ada yang mendake. Mailih roh ko ai matonyo bu pak. Sadihnya. Jadi diingatkan dari sekarang, manfaatkan titipan Tuhan, doa anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Kemudian dalam tali kain kapan itu kita diikat dengan yang 5. Artinya selama hidup di dunia, pergunakan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Nikmat yang mana itu? Nikmat hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. La tuhammilu awqatikum, jangan sia-siakan waktu itu. Jangan sia-siakan masa depan anak kita. Jangan sia-siakan harta yang dititipkan Allah ini, kelak akan dikembalikan kepada Allah. Jadi bagi yang sedikit rezeki, jangan berkecil hati, karena kata Allah, inna likulli syai'in khalaqnahu biqadarin. Setiap sesuatu itu sudah ada kadar dan pasnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gida Tuhan sakete rasa kiwa bupa, jangan babise wana mati. Si anu tu santai-santai saja sambil tegak pinggang saya banyaknya pitinya. Jangan ada terupat kata seperti itu. Walaupun dia punya segalanya, tetapi belum tentu hatinya bahagia, hutangnya banyak yang melilit pinggang segala macamnya. Tetapi walaupun sedikit, tapi dia rasa syukur ada kepada Allah, kenyamanan dan kebatinan dia, hubungan kepada Allah mantap, hubungan kepada manusia cap jempol. Maka inilah Allah itu maha adil. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Kalau berprasangka buruk kepada Allah, akan mempersempit diri dan kehidupan kita. Jadi kesimpulannya Bu Pak, artinya titipan Allah itu manfaatkanlah sebelum dicabutnya. Manfaatkan anak saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan apa yang dititipkan Allah. Muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan anak kita, harta kita, sebelum tutup mata senja datang menghampiri kita. Itu saya kajiannya Bu Pak. Mudah-mudahan bermanfaat dan direnungkan. Kalau rasa kurang, lihat YouTube Umon. Like, subscribe, tekan lonceng. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih banyak. Lai dimaafkan salah Pak Ustaz. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kita berpesan mudah-mudahan selalu bersabar, karena semua kita akan diuji oleh Allah. Semakin tinggi ujian oleh Allah, semakin tinggi keimanan itu seseorang tersebut. Alif junun tando rapat, hazab je sukun tando mati. Ridho je maaf ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.